Pemuda itu mengepel dengan suasana hati gundah. Entah kenapa pikirannya jadi kacau balau hari itu. Ia menghentikan aktivitasnya sejenak, menegakkan badan sambil mengatur nafas. Ada apa ini? Batinnya. Ah, peduli amat. Ia melanjutkan pekerjaannya, tak ingin kena tegur supervisornya, apalagi kena damprat manajer supermarket itu seperti kemarin, kalau tugasnya tak beres. Bang! Ia menoleh, dan menemukan seorang gadis berjilbab panjang berdiri di sampingnya dengan wajah sendu. Sontak pemuda itu memalingkan wajah. Kamu lagi, pergilah, berhentilah menggangguku. Bang, aku mohon dengarkan aku sebentar saja, biar semuanya jelas. Supaya hilang kebencian abang padaku. Pinta gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Pemuda itu menghela nafas. Tangannya mencengkram erat tongkat pel. Sudahlah Tiara, pergilah. Aku tak mau bicara lagi. Pergilah. Gadis itu terisak pelan sembari mengusap air matanya. Baiklah bang, kalau abang tak mau bicara lagi. Tapi tolong, maafkan aku. Aku mohon bang, maafkan aku. Bukannya iba karena isakan dan permohonan gadis itu, pemuda itu malah merasakan dadanya bertambah sesak. Pergilah Tiara, buatku kamu sudah mati, katanya dingin. Sebegitu bencinya abang padaku, sehingga tak mau memberi maaf untukku, bang. Bahkan Allah yang maha besar pun maha pemaaf. Rintih gadis itu. Cukup, jangan bawa-bawa nama Allah, pergilah, aku bisa dipecat gara-gara pembicaraan tidak penting ini, kata pemuda itu kesal, lalu lanjut mengepel lagi. Bang, aku mau. Suara gadis itu terputus di tenggorokan. Sudahlah, pemuda itu menegakkan tubuhnya tapi tidak memandang lurus kepada gadis itu. Pergilah Tiara, aku mohon, pergilah. Aku takut jadi lepas kendali dan berbuat kasar padamu. Gadis bernama Tiara itu membalikkan badan sambil terisak pelan, dan melangkah cepat menjauhi pemuda itu. Pemuda itu menumpahkan sesak di dadanya dengan menggosokkan alat pelnya kuat-kuat ke lantai. Hasilnya lantai itu jauh lebih kinclong dibanding lantai di areal supermarket lainnya. Ia heran, mengapa Tiara tak pernah bosan mengemis memohon permintaan maaf padanya. Sekaligus ia juga takjub dengan kekerasan hatinya, yang kokoh bertahan tidak mau memberi maaf kepada gadis itu. Pemuda itu terus mengepel seperti orang kesurupan, sehingga memancing seorang pria berpakaian rapi mendekatinya. Hei, kenapa kau ini? Tegur pria itu. Karena kaget, tongkat pel yang dipegang pemuda itu setengah terlepas. Akibatnya tongkat itu membelok dan menabrak lutut pria yang terkena sial itu. Maaf pak, buru-buru pemuda itu membuang alat pelnya, dan berniat mengusap lutut pria, yang merupakan manajer supermarket, dengan wajah pucat menahan cemas. Manajer itu menarik lututnya dengan wajah mengerut karena menahan nyeri. Kurang ajar kau, kemarin aku hampir mati karena jatuh terpleset akibat kecerobohanmu, siang ini lututku yang mau kau hancurkan. Hardik manajer itu berlebihan, kau mau, ku pecat. Pemuda itu menunduk dengan dada yang semakin menyesak, ia sadar ia memang salah, tapi hatinya tidak menerima perlakuan kasar manajer itu. Kalau hendak memperturutkan hasutan setan, ingin rasanya disumpalnya mulut manajer itu dengan alat pel. Tidak pak, sekali lagi saya minta maaf, katanya pelan sambil menekan emosinya. Baru seminggu bekerja, kau sudah membuat 2 kesalahan fatal. Sekali lagi kau berbuat kesalahan, tak ada ampun lagi, kau langsung kupecat, mengerti? Ancam manajer itu dengan mata merah melotot, lalu membalikkan badan dan meninggalkan pemuda itu sambil terus bersungut-sungut, tanpa memedulikan pandangan para pengunjung supermarket yang bersimpati pada pemuda itu. Pemuda itu mencoba mengusir rasa kesal dan malunya dengan kembali melanjutkan mengepel, tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini ia mengepel seperti orang yang belum makan 3 hari 3 malam. Sejak seminggu lalu, ia bekerja di supermarket itu sebagai petugas cleaning service, untuk mengisi waktu luang sambil menunggu panggilan lamaran kerja. Ia memang sudah terbiasa bekerja keras sejak ayahnya meninggal,
ketika ia baru kelas 8 sekolah menengah pertama. Ia membiayai sendiri pendidikannya dari SMP sampai lulus kuliah. Ia tidak mau membebani uminya yang menghidupi mereka berdua dengan berjualan kue yang dibuatnya sendiri. Semua jenis pekerjaan dilakoninya tanpa rasa canggung, seperti jadi loper koran, membantu memasarkan kue yang dibuat uminya, tukang parkir, sampai tukang cuci kendaraan bermotor. Kesalnya berangsur surut karena sambil mengepel, ia membayangkan sedang bekerja dengan nyaman di depan monitor komputer dalam ruangan kantor berpendingin udara yang sejuk, sambil menyeruput segelas cappuccino pula. Tapi hujan masalah belum reda, seorang gadis bergaya tomboy, yang memperhatikannya sejak beberapa menit yang lalu dari salah satu sudut supermarket, berjalan menghampiri, dan tanpa memandangi pemuda yang sibuk mengepel, ia berdiri cuek di areal kerja pemuda itu. Pemuda yang sedang dalam posisi membungkuk itu mendongakkan kepalanya. "Maaf kak, tolong pindah dulu, lantainya mau saya pel," pintanya sopan. Gadis tomboy bertopi bisbol, berjaket jeans butut dan bercelana panjang army itu menoleh. "Lo bicara sama gue," sahutnya ketus. Dijutekin seperti itu, pemuda yang suasana hatinya sedang tidak enak itu jadi tak tahan juga untuk melampiaskan kesal hatinya. "Iya, dan cepat beranjak dari situ, lantainya mau saya pel," katanya tegas. Gadis itu membalikkan badannya secara penuh. "Heh, kacung tukang pel, yang sopan dikit ya," bentaknya dengan mata melotot. Membuat kemarahan si pemuda semakin memuncak, ia menegakkan tubuhnya dan menjawab dengan suara lunak namun dengan nada menyindir. "Tuanku Paduka Ratu Ular, tadi kan di awal saya sudah memberitahu dengan sopan, tapi Anda memancing saya berkata lebih keras." "Kurang ajar, lo bilang gue Ratu Ular," bentak gadis tomboy itu, tak memedulikan pandangan beberapa orang pengunjung supermarket, yang mulai tertarik menonton suguhan drama jilid 3 gratis, siang itu. "Karena mulutmu berbisa," pungkas si pemuda datar. Gadis tomboy itu mendekati si pemuda lebih dekat lagi. "Lo bener-bener kurang," kalimatnya terhenti, ketika tongkat pel menepis telunjuknya yang menekan dada pemuda itu. "Jangan sentuh aku Ratu Ular, nanti racun berbisamu menyengatku," kata si pemuda dengan ekspresi jijik. Tanpa menyahut, seketika gadis tomboy itu berputar, lalu kaki kanannya melayang cepat mengejar muka si pemuda, tapi si pemuda gesit berkelit, sehingga tendangan putar gadis tomboy itu hanya mengenai udara kosong. Gadis tomboy itu tambah kalap, ia melakukan gerakan melompat seraya mengirim 2 pukulan beruntun, tapi kembali si pemuda berhasil menghindari dan menepisnya. Gadis tomboy itu menatap pemuda itu sambil tersenyum sinis. "Ternyata lo bisa berantem juga, pantesan lo berani jual laga sama gue." "Aku tidak jual laga, tapi kau yang cari gara-gara," sahut si pemuda geram. "Sudahlah, cepatlah kau pergi dari sini, aku mau meneruskan pekerjaanku. Aku tak mau kehilangan pekerjaan gara-gara melayani cewek stres kayak kamu." "Jangan banyak omong lo, sekarang lo yang duluan nyerang gue," tantang cewek tomboy itu. Ia mau menunjukkan kemampuannya untuk menghajar cowok yang dianggapnya kurang ajar itu kepada kerumunan orang yang sedang asyik menonton dengan penuh minat. "Aku gak mau berkelahi sama cewek," jawab si pemuda datar. "Banyak alasan lo," gadis tomboy itu mencibir. "Banci aja gak takut berantem." "Alhamdulillah, aku cowok normal, bukan banci." Si pemuda tak acuh, tak mau melanjutkan perseteruan, lagi pula ia malu, karena sedari tadi jadi objek tontonan banyak orang di supermarket itu. Ia meneruskan mengepel lantai. "Lo harus dipancing dulu kayak tadi," kata cewek tomboy itu sebelum menghambur untuk menerjang si pemuda yang sedang memunggunginya. Tapi takdir berkata lain, ia malah terpleset dan jatuh terduduk di lantai yang masih basah, karena habis dipel oleh pemuda itu. Tanpa memedulikan tawa riuh penonton dan denyut nyeri di bokongnya, gadis itu mencoba berdiri, tapi sebelum bisa berdiri sempurna, lagi-lagi ia terpleset. 2 kali dipermalukan di depan banyak orang, ia sigap berguling ke samping, tapi sial, bahunya malah menabrak ember berisi air kotor campur sabun tempat membilas alat pel, dan tanpa ada rasa iba, ember itu seenaknya menumpahkan isinya ke kepala si gadis tomboy.
Lo, geram si gadis tomboy, ketika berhasil berdiri tegak dengan kepala meneteskan air kotor, dan menemukan si pemuda sedang tersenyum geli kepadanya. Lalu dengan tangan terkepal erat ia bersiap menyerang lagi. Tapi belum sempat ia bergerak, sebuah sentuhan tangan menahan bahunya. Ia menoleh dan menepis tangan security yang menyentuhnya. "Maaf, jangan buat kerusuhan di sini, pengunjung tempat ini jadi terganggu," kata security mencoba menengahi. "Hei, bukan gue yang buat rusuh, tapi itu tuh, kacung tukang pel itu yang mulai," kata gadis tomboy itu masih dengan nada tinggi. Manajer supermarket menyeruak kerumunan dan mendekati si pemuda. Kepalanya menggeleng-geleng, matanya merah membara, mempelototi si pemuda dengan galak. Masih untung telinganya belum mengeluarkan asap. "Kau lagi? Sulit dipercaya. Apa yang kau sembunyikan di dalam otak tololmu itu, sampai tak bosan-bosannya membuat masalah?" Semprotnya menumpahkan kemurkaan. Diamuk seperti itu, si pemuda mencoba bersabar dan menenangkan diri sambil menjelaskan duduk persoalannya dengan gadis tomboy itu. Tapi baru setengah jalan ia menjelaskan, gadis tomboy itu sudah menyela. "Heh, lo malah nyalahin gue. Bener-bener nyari penyakit nih orang," serangnya. "Hoi, diam, jangan memperpanjang keributan," bentak manajer supermarket, kali ini matanya yang melotot garang, berpindah menyorot si gadis tomboy. Bukannya gentar, gadis tomboy itu malah mendekat, menampakkan sorot mata yang tak kalah galak. "Lo berani-beraninya ya, bentak-bentak gue. Lo tahu nggak siapa gue? Gue pecat tahu rasa lo," sergahnya sambil menunjuk-nunjuk wajah manajer supermarket, kontan muka yang kena tunjuk memerah karena minahan luapan marah bercampur malu. "Kau siapa? Bisa-bisanya sok mengancam mau memecat saya. Saya manajer supermarket ini, yang bertanggung jawab penuh di sini," terang si manajer sambil menegakkan dadanya. Gadis tomboy itu menepuk keningnya sambil memasang mimik muka konyol, lalu tergelak sinis. "Oh my god, kenapa papa bisa begitu ceroboh mengangkat orang bodoh ini menjadi manajer?